Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 PWeb Loki A1 yang beranggotakan saya Hanifizar Pratama, terus ada Fikri Nazif Khairunas, ada Zul Fauzi, ada Faras Noval Suhanda dan juga Khalil Amir akan mempresentasikan ujian akhir semester kami, yakni project sistem manajemen RPS Universitas Andalas. Dan untuk pertama mungkin saya bakal menjelaskan tentang teknologi apa saja yang digunakan. Untuk database-nya sendiri itu kami pakai MySQL, untuk front end-nya itu ada HTML, CSS sama JavaScript, yang dimana untuk front end kami memakai framework Bootstrap yang telah di customize oleh Timesburg. Jadi kami pakai template yang disediakan oleh Timesburg. Lalu selanjutnya untuk backend-nya sendiri itu kami pakai teknologi Node.js, Express.js, dan juga beberapa environment tambahan seperti halnya Bcrypt untuk nge-hash password, body parser untuk mengirimkan data dari front end, cookie parser untuk ngirim cookie, terus .env ini untuk environmentnya, EJS itu untuk ngerender front end seperti HTML, Express adalah framework, terus JWT itu untuk nge-create token sebagai middleware nantinya, SQLite itu sebagai ORM, Object Relational Model untuk menghubungkan dari webnya ke database, terus ada PDFKit yang dimana digunakan untuk nge-export file menjadi PDF. Dan mungkin bisa saja kita masuk ke dalam demo aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Faras. Oh iya, untuk aplikasi ini belum di hosting karena kami belum bisa menemukan hosting yang tepat. Untuk yang pertama saya akan menemukan web admin pertama. Pada dashboard di sini terlihat halo Darwinson dan selamat datang di website. Selanjutnya di dashboard mata kuliah, sini ada list mata kuliah, dapat banyak mata kuliah, dan ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan aksi. Di sini kita dapat menambah mata kuliah. Dan ada untuk aksi di sini ada milih dosen dan dapat menambah dosen untuk di mata kuliah tersebut. Selanjutnya saya akan menemukan web untuk dosen. Pasar sama. Untuk sini udah. Iya. Sampai 6. Pada dashboard web dosen di sini terdapat list mata kuliah yang diampu oleh dosen. Ada terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan aksi. Dan selanjutnya untuk detail, pada detail mata kuliah ya terdapat dosen bisa print detail mata kuliah, RPS mata kuliah. Selanjutnya ada edit. Lalu untuk revisi mata kuliah kita masih belum jalan. Lalu tambah CPMK, tambah referensi, dan tambah komponen penilaian, dan tambah pertemuan mingguan. Di sini terdapat detail RPS dan pertemuan mingguan, bobot penilaian.
Selanjutnya menemukan untuk web mahasiswa. Terdapat dashboard. Selamat datang di web IRPS. Pada mahasiswa dapat melihat daftar mata kuliah yang dipilih dan pada detail RPS. Pada cetak RPS kita masih belum bisa jalan. Di sini dapat pada detail RPS pertemuan mingguan dan bobot penilaian. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya mungkin kita masuk ke dalam penjelasan codingan. Yang pertama itu kita lihat di server. Di sini ada require body parser, cookie parser, dan juga middleware yang nantinya bakal ngecek apakah user ini telah memiliki akses terhadap aplikasi ini. Terus di sini ada view engine untuk ngerender file AJS. Terus ada rute yang nantinya bakal dijelaskan lebih lanjut di dalam folder rute. Dan mungkin untuk pertama seperti yang kita lihat di dalam sebuah tampilan login, di sini kan kita bakal mengirimkan yang namanya username dan juga password, yang dimana nantinya pada ini bisa kita lihat di dalam rute ada autentikasi. Di sini ada /login yang dimana itu untuk ngerender login view karena dia metodenya get. Kita lihat di dalam login. Nah, maka pada saat kita ngeklik login get, maka dia akan mengeluarkan HTML ini. Dan seperti yang kita ketahui di dalam form tersebut ada dua input, yakni input untuk email dan juga input untuk password, yang dimana di sini ID-nya NIP dan di sini ID-nya mana ID-nya? ID-nya password. Ini bisa kita ubah dulu menjadi login. Lalu selanjutnya, apakah hal yang terjadi setelah kita mendapatkan data tersebut, data yang ingin bakal kita kirim ke dalam server, maka kita akan menggunakan metode post untuk mengirimkan data tersebut, untuk kita cocokkan ke dalam database apakah data yang dikirimkan itu telah terdaftar atau belum. Dan itu bisa kita lihat di dalam controllernya login, di mana letak logika-logika dari codingan yang ada. Nah, di sana dijelaskan untuk yang post login. Yang pertama, ia bakal membuat sebuah objek yang bakal menampung data dari rec body email, yang dimana berarti sebuah server bakal nge-request kepada form tadi yang telah kita kirimkan, lalu dicocokkan dengan database yang telah ada. Dan di sini dia memakai fungsi asynchronous, yang dimana fungsi tersebut bakal berjalan tanpa menunggu aksi sebelumnya. Dan di sini ada juga syntax await yang biasanya berfungsi kalau datanya belum ada, maka await ini bakal tertahan proses pengerjaannya. Nah, di sini ketika user kita memanggil data dari user, maka itu akan dicocokkan, maka data tersebut sistem bakal mencari data email dan mencocokkan dengan rec body email yang dikirimkan tadi. Dan selanjutnya ada logika pencocokan, jika sama dia bakal nge-create token. Jika emailnya tidak sama, maka dia bakal nge-send status email tidak ditemukan. Lalu selanjutnya, kalau untuk password, di sini kita membuat sebuah objek lagi, yang dimana nanti dia bakal nge-compare
user password dengan password yang kita inputkan, direct body password, yang dimana komplainnya tersebut memakai sistem hashing bcrypt. Jadi ketika user mengirimkan 1, 2, 3, 4, 5, maka yang dicocokkan itu bukanlah 1, 2, 3, 4, 5, melainkan hasil dari hash bcrypt ini lalu dicocokkan kepada database. Lalu setelah dia berhasil masuk, maka kita akan membuat deklarasi objek, yakni nama, email, dan type, yang nantinya bakal dijadikan sebagai create token. Dari email, nama, type, lalu kita bakal membuat token. Seperti yang kita ketahui kan, token itu ada 3. Mungkin saya lupa, pokoknya ada 3. Misalnya sebuah string acak, titik, string acak, titik. Nah, yang dimana nanti setelah ini token dibuat, maka kita bakal bakal ngerespon sebuah cookie, yaitu kita bakal memanggil JWT yang telah kita panggil fungsinya sebelumnya, terus token, dan kita bakal mengirimkan HTTP only true, dan max x-nya itu sama dengan max x dikali millisecond, yang dimana di sini telah kita deklarasikan sebelumnya 3 dikali 24 dikali 60 dikali 60. Lalu ketika kita telah mengirimkan cookie kepada browser, maka hal yang terjadi selanjutnya adalah jika data yang dipanggil tadi yang kita cocokkan tersebut, jika user type-nya itu bernilai T, maka dia bakal kita kirimkan, kita redirect kepada admin dengan status 200. Dan jika user type-nya itu D, maka kita bakal redirect kepada dosen dengan respon status 200. Lalu selanjutnya itu juga ada logout get, itu berarti kita bakal mengeluarkan account dengan, berarti pertama kita bakal mengirimkan cookie dan nge-redirectnya kepada out login, dan hal tersebut di handle di dalam di dalam middleware, yang dimana token tersebut bakal banyak digunakan di middleware ini. Semisal ketika dosen mengklik, dosen tahu root path dari sebuah website, lalu dia tanpa validasi langsung aja ke dosen /matkul tanpa melalui proses token sebelumnya. Maka jika hal tersebut terjadi, maka bakal dihandle oleh token dan bakal menampilkan status 500. Dan kalau error atau tidak ada rute yang dituju tidak ada, maka bakal menampilkan 404 page not found, atau terjadi kesalahan pada sistem. Dan mungkin selanjutnya untuk penjelasan dari codingan admin bakal dijelaskan oleh Fikri Khalil Amir. Kepada Khalil mungkin bisa kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari admin. Pertama kita coba untuk login sebagai admin dulu. Nah, untuk codingan dari admin sendiri itu bisa kita lihat pada bagian pertama. Untuk mudahnya kita lihat di bagian root atau roots, yaitu pada bagian admin. Pada bagian root admin ini kan ada conexpress, conrouter, dan controller untuk memanggil fungsinya. Lalu ini codingan root set view engine ini untuk menjalankan fungsi view engine dan EJS. Lalu ada router use express static public. Selanjutnya pada root admin ini ada beberapa controller, karena pada admin ada banyak fitur. Pertama itu ada admin dashboard, list mata kuliah, laporan, menentukan dosen, admin CPMK, lalu ada
tambah matkul, tambah dosen matkul, hapus dosen matkul, dan modul ekspor Luther. Lalu untuk pertama itu admin dashboard, dapat kita lihat di folder dashboard, lalu controller admin. Nah, di controller admin ini sendiri terdapat banyak logika. Pertama itu codingan pertama itu kita membuat fungsi untuk menjalankan controllernya. Lalu pada controller list mata kuliah itu pada bagian ini codingannya. Pada controller list mata kuliah, codingannya di sini ada cons kurikulum, cons matkul, yang mana fungsinya itu untuk mencari di dalam database kurikulumnya dan matkulnya. Ini fungsi sintaksnya itu find all. Lalu kemudian akan merendernya ke bagian front end yang ada di view admin list matkul ini. Di sini merupakan codingan untuk front end-nya, akan menampilkan seperti ini, di mana ada beberapa tabel dan juga apa saja isi yang sudah kita ambil dari database yang diminta. Kemudian ada controller CPMK. Controller CPMK ini untuk mencari. Lalu selanjutnya yang kedua ada controller CPMK. Itu juga mencari data dari database. Lalu ada controller tambah matkul, yang mana di sini berisi codingan untuk menambah matkul seperti di sini. Nah, di sini semua codingannya ada di bagian ini, yang mana jika mata kuliahnya sudah ada, maka akan ditampilkan mata kuliah sudah ada. Dan jika ingin membuat mata kuliah, akan diperintahkan untuk menginputkan kurikulum, kode matkul, nama, alias, SKS, semester, dan deskripsi. Lalu di sini ada beberapa sintaks await untuk membuat program menahan proses program agar program sebelumnya selesai terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada controller menentukan dosen. Nah, yang di sini pada kontrol menentukan dosen ini akan pada ketika kita klik dosen ini, maka codingannya ada di bagian ini. ID yang kita klik maka akan dicari ke dalam database. Lalu akan menampilkan dosen yang mampu mata kuliah tersebut. Ini ada matkul RPS, dosen matkul yang dicari di dalam database. Lalu akan dirender ke tampilan front end-nya atau review-nya, yaitu di pilih dosen. Nah, di sini selanjutnya ada controller tambah dosen matkul. Itu pada bagian ini. Codingannya itu dosen akan dicari di dalam database dosen apa saja yang ada, dan jika kita klik dosen yang sudah ada maka akan tampil yaitu status 404 atau akan ditampilkan dosen sudah ada di mata kuliah ini. Jika belum maka akan disuruh menambahkan sesuai yang ada di sini yang sudah diambil di dalam database sebelumnya. Disuruh memilih dosen yang ingin ditambahkan.
Kemudian controller hapus dosen matkul. Pada codingan ini akan dicari ID, akan dibuat variabel ID RPS dan ID dosen. Kemudian data tersebut akan di destroy atau dihapus, yang mana nanti akan tampil fungsolog dosen dengan ID variabel sebelumnya yang sudah di deskripsikan di sini akan menampilkan berhasil dihapus. Kemudian ada control dashboard, yang mana ini kontrol untuk merender dari front end, yaitu admin dashboard. Nah, di sini selanjutnya ada controller laporan. Pada controller laporan ini dapat kita lihat di bagian mata kuliah, bagian laporan ini. Codingannya ada di sini, yaitu banyak fungsi untuk memanggil data dari database. Ada project base, case base, CPMK, matkul. Lalu kemudian akan dirender di front end pada bagian folder admin file laporan RPS, itu pada bagian sini. Nah, di sini merupakan codingan untuk front end dari view laporan. Untuk printnya karena masih belum bisa, jadi codingannya belum ada. Lalu modul ekspor controller, mana ini merupakan sebuah controller. Mungkin sekian dari saya, yang mana jika ingin melihat codingan admin bisa ke roots yang menghubungkan controller dengan view. Nah, admin nanti dicari di controller admin, lalu ditampilkan di view. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai codingan dari fungsi admin. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk codingan mengenai codingan untuk fungsionalitas dosen bakal dijelaskan oleh Zulfauzi. Pada Zulfauzi mungkin bisa kita persilakan. Baiklah, saya Zulfauzi dengan BP 2001 akan menjelaskan mengenai codingan pada akses dosen. Nah, di sini sebagai catatan saja, untuk setelah dijelaskan oleh demo aplikasi tadi, untuk fungsionalitas dosen sendiri kami belum menyelesaikannya 100%. Dalam artian ada beberapa fungsionalitas yang tidak bisa kami jalankan, seperti tambah CPMK, tambah referensi, tambah komponen penilaian, dan tambah pertemuan mingguan. Nah, fungsionalitas dosen yang dapat dijalankan, yang telah kami buat, yaitu melihat detail dari mata kuliahnya ini, terus melakukan edit. Nah, di sini tapi belum kami inputkan datanya karena sekali lagi programnya tidak selesai. Terus di sini akan menampilkan detail RPS-nya. Nah, terus juga pada halaman dashboard dosen ini akan menampilkan mata kuliah apa saja yang diampu oleh dosen tersebut. Sebagai contoh di sini sebagai Pak Austin Kamil, beliau mengampu 4 mata kuliah yang diinputkan pada database oleh admin. Nah, di sini bisa kita lihat detail yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk codingannya sendiri awalnya itu dari controller dosen. Nah, controller ini berfungsi untuk mengisi backend logika-logika yang nantinya berfungsi untuk sebagai pemanggil atau action dari button yang kita klik. Nah, semisal di sini melihat list mata kuliah, yaitu controller list matkul. Nah, di sini menggunakan query SQL. Di sini terdapat query SQL-nya itu
select course plan code dan sebagainya, dan ini mengambil atau menampilkan data berdasarkan dari database yang telah dibuat. Terus database yang dipanggil tersebut dirender melalui view dosen dashboard. Selanjutnya yaitu controller detail matkul. Nah, di sini akan memperlihatkan data detail matkul yang diklik dengan parameternya itu ID, dan selanjutnya akan menampilkan beberapa data seperti kurikulum, RPS, CPMK, CPL, referensi, dan sampai ke penilaian mingguan. Nah, di sini ada metode await. Fungsi await itu apabila dia fungsi codingan ini akan berjalan apabila codingan sebelumnya itu harus berjalan. Jadi codingan pertamanya itu di atasnya harus jalan terlebih dahulu sebelum codingan selanjutnya berjalan. Terus ada juga controller edit RPS. Nah, di sini akan menampilkan tabel data yang dipanggil oleh melalui database untuk nanti dirender melalui dosen RPS edit. Nah, di sini akan menampung objeknya itu RPS, CPMK, referensi, mingguan, penilaian. Nah, selanjutnya yaitu kita ke router admin, ke router dosen maksudnya. Nah, di sini merupakan router dari aktor dosen. Nah, di sini ada router list matkul, detail matkul, dan edit RPS. Selanjutnya yaitu pada viewsnya itu ada 3. Yang pertama dashboard, yang kedua detail matkul, dan ketiga RPS edit. Nah, pada dashboard ini dengan menggunakan dengan HTML dan CSS dan juga Bootstrap, ini telah kami buat codingan untuk dashboard halaman dosen. Nah, di sini bisa kita buat telah dibuatkan tabel yang itu memuat kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS dan aksi. Nah, ini dimasukkan melalui backend memanggil data dari database dengan fungsi tanda persen, yaitu indeks plus 1%. Terus persen sama dengan mata kuliah titik kode. Nah, ini bermaksud mengambil data mata kuliah berdasarkan kodenya. Begitu juga dengan nama mata kuliah berdasarkan namanya, dan juga jumlah SKS berdasarkan kredit yang itu dipanggil dari database ke databasenya. Terus ada juga tampilan views untuk detail matkul. Pada detail matkul ini kami membuat suatu script di mana dosen dapat mengprint RPS-nya seperti ini, misalnya kan ada tombol print. Nah, di sini dosen dapat print RPS yang ada. Codingannya itu JavaScript-nya seperti berikut. Function print data area. Terus sama halnya dengan dashboard tadi, kita memanggil data-data dari database itu dengan menggunakan perintah persen. Untuk mata kuliah itu kode mata kuliah dengan RPS code, dan nama mata kuliah itu berdasarkan name, dan seterusnya. Dan ini untuk pembuatan dari detail RPS-nya. Nih, yang untuk tabel detail RPS, pertemuan mingguan, bobot penilaian. Ini berikut codingannya menggunakan HTML dan CSS. Terus ada yang terakhir yaitu views untuk RPS edit. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, dashboard dan detail matkul itu, kita memanggil datanya itu, misalnya kode mata kuliah kita panggil RPS code, semester itu dengan RPS semester, dan SKS itu RPS kredit. Ini bisa kita lihat di sini
menampilkan detail dari mata kuliahnya, terus ada tabel CPMK, referensi pertemuan mingguan, dan tabel penilaian. Nah, tabel-tabel tersebut telah kami codingkan seperti berikut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai alur codingan dari pengguna dosen. Saya kesimpulkan lagi bahwa untuk pengguna dosen hanya dapat melakukan melihat, menampilkan mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut, terus fungsionalitasnya melihat detailnya, memprint RPS, dan melihat detail RPS tersendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai fungsionalitas mahasiswa akan dijelaskan oleh Fikri Nazif. Kepada Fikri Nazif kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fikri Nazif Hairunas dengan NIM 20115230021. Saya akan menjelaskan terkait mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa tidak perlu login ya. Di sini ada dashboard mata kuliah. Lalu di sini ada codingan, yaitu codingan mahasiswa ya. Di rootnya ada konstanta Express menggunakan Express.js. Di sini ada menggunakan view engine dari Express.js. Nah, itu ada list di controller list mahasiswa mata kuliah sama controller mahasiswa tentang detail RPS. Lalu diekspor. Nah, dari sini dari controller mahasiswa. Nah, di sini menggunakan Sequelize. Di sini menggunakan metode asinkronus, yaitu metode yang tidak perlu menunggu satu sama lain, lalu menggunakan await, lalu menggunakan find all. Lalu ketika sudah selesai dikirim ke view, yaitu kurikulum, datanya kurikulum dan matkul. Sedangkan di sini ada detail RPS sama modelnya menggunakan asinkronus, lalu konstanta reg params, konstanta matkul menggunakan await, model course, find one, yang dimana mencarinya hanya ID, data dari ID. Lalu dirender ke matkul. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang view-nya dari mahasiswa. Di sini ada detailnya, ada menggunakan HTML dan CSS. Di sini ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, semester, dan aksi. Nah, mata kuliah ini diambil oleh inputannya semester, SKS, kurikulum, dan deskripsi. Lalu ke matkul pun sama, ada JavaScript di sini, yaitu matkul for each, yang dimana kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit mata kuliah, dan semester mata kuliah diambil dari data tersebut. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok Lokia 1. Mungkin untuk terakhir saya bakal mereview kembali. Mungkin pertama tentang fungsionalitas dari proyek yang kami kerjakan. Itu yang berjalan ada sekitar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 mencetak ini tadi udah jalan 5, 6, 7, 9 ini baru view, berarti ada sekitar 8, 9, 10, berarti ada 10 fungsional. Yang dimana di sini
mungkin bisa kita lihat kembali di admin kita pakai data Pak Darwison. Nah, di sini datanya udah saya inputkan manual, diambil dari data portal UNAN. Ada sekitar 34 matkul hingga semester 4 ini, yang dimana kita dapat menginputkan dosennya. Kita coba inputkan satu. Untuk dasar manajemen kita minta mungkin bisa Pak Fajril untuk menjadi dosennya, tambah, dan berhasil ditambahkan. Kalau misalnya kita tambahkan Pak Fajril kembali, maka akan muncul dosen sudah ada di mata kuliah ini. Hanya saja tampilannya masih responsen, masih txt string. Dan mungkin untuk selanjutnya untuk laporan, di sini ada peta CPMK ke CPL. Kenapa kosong? Karena admin belum ada satupun yang menambahkan CPMK dan CPL. Seperti yang dijelaskan oleh Zulfauzi sebelumnya, bahwa fungsionalitas untuk dosen itu masih ada beberapa yang belum dijalankan. Dan data revisi RPS ini udah bisa kita panggil dari database, mungkin bisa dilihat dari di course plan. Nah, di sini sudah ada revisi, kita panggil. Lalu untuk presentasi RPS ini 50-50 memakai script yang saya cari di Google, itu untuk detail dosen, detail admin, laporan RPS. Nah, dia memakai Google Static Chart Loader, yang dimana indikatornya itu adalah metode dari projectnya, apakah itu project base atau case base, yang diambil dari data di course plan detail kalau nggak salah. Nah, metode saya inputkan manual sebelumnya dari database. Dan mungkin untuk selanjutnya JavaScript yang kami gunakan, DOM, entah apalah namanya itu. Script yang kami gunakan itu ada data table, yang dimana berfungsi untuk cari data, misalnya pengetahuan bisnis, atau kita berdasarkan TSI. Nah, ada kode matkulnya, atau berdasarkan SKS, atau kita juga bisa nge-sort dari SKS-nya atau dari kode matkulnya, itu menggunakan script data table. Nah, table 1 ID-nya table 1 untuk sedangkan untuk scriptnya itu ada di layout head, berarti ada di layout head. Nah, ada ini, ada app. Lalu mungkin untuk script selanjutnya yang terakhir itu ada tentang tentang PDF. Mana dia? Tentang PDF kit, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, itu untuk nge-convert data menjadi PDF. Lalu mungkin selanjutnya lalu bagaimana cara data dari front end atau klien dengan server itu terhubung? Hal itu terhubung dengan kami memakai JSON JavaScript on notation object notation. Mungkin bisa dibuktikan dengan rex param tadi atau rex body tadi, dan mungkin bisa kita lihat di sini. Mungkin kita bisa pakai ID Pak Husnil, agak 45. Pak Husnil 2456. Nah, di sini kan ada list mata kuliah. Kalau semisalnya kita ubah ke dalam bentuk JSON, maka dia akan seperti dashboard. Bukan di controller dosen. Res render, mungkin kita komen dulu, kita kirim res JSON matkul. Mungkin bisa kita save, lalu kita restart. Maka seperti inilah
data itu berhubungan, berbicara atau berkomunikasi. Dan mungkin tambahan lainnya itu ada env token yang kami gunakan yang udah di generate, terus ada juga node modules sudah ada foldernya. Berarti nanti pas di hosting, di deploy di hosting, maka environment-nya akan memakai node modules. Lalu mungkin bisa kita lihat di server. Mungkin udah cukup, dan sekian presentasi dari kelompok 1 Loki A1. Jika ada yang kata yang salah mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.